Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para tengku, para pimpinan daya, bil khusus akhil al-mahbub al-ustaz Tengku Abana Rahmat Fajri bin Zulkifli. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah, dan insyaAllah mudah-mudahan diberkahkan ilmunya, dan insyaAllah berkah dengan apa yang disampaikan oleh beliau, lisan yang keluar dengan ilmunya, kita menjadi salah satu yang diwajibkan untuk dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus kepada para darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus akhina al-mahbub ad-da'i ila Allah al-mujahid fi sabilillah al-habib Haikal al-Attas mata an Allah bituli hayati syarif, dan juga kepada al-habib Fuad bin Ja'far Ba'bud mata an Allah bituli hayati syarif, al-habib Murtada al-Idrus, serta seluruh. Wabil khusus fadilatul am Al-Habib Abdullah Fahmi bin Alwi bin Salim Al-Attas, kita doakan di mana saatnya kita duduk bersama para darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba yang betul, dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد ندانا لبيك يا من لنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang. Insya Allah kita gunakan untuk selalu taat ibadah kepada Allah, dan insya Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Sebelumnya Al-Fakir ingin menyampaikan satu agak kegrogian karena di depan saya perempuan. Saya nengok ke kiri terus-terusan bisa diurut leher saya. Lihat ke kanan takut jatuh cinta.
Tapi kalau ngomongin cinta malam ini lebih asyik kayaknya. Boleh Ustaz? Cinta sama Abang Rahmat. Cinta enggak? Cinta? Kalau cinta itu kan harus ada pembuktian. Ketawa dia Ustaz. Cintanya palsu. Kalau bicara cinta ini luas. Abang pernah cinta bang sama wanita bang? Bang kesimak dia. Bang pernah cinta sama wanita? Apa enggak pernah sama sekali? Kalau cinta sama wanita kan harus ada pengorbanan, betul? Betul? Yang namanya cinta mah semuanya jadi indah. Gak pernah dibilang cinta itu selalu kelam, enggak. Cinta itu indah. Yang pesek dibilang itu fitnah. Udah tahu pesek dibilang mancung. Yang jauh jadi dekat. Abang pernah tahu yang gembrot bang? Saya nggak bilang gemuk ya, bilangnya gembrot. Tahu gembrot? Yang namanya gembrot duduk susah, bangun susah. Itu namanya. Kalau kata cinta apa? Montok. Kata cinta. Cinta ini bisa merubah. Cinta ini sesuatu yang tidak wajar menjadi wajar. Yang kelihatannya wajar malah nggak wajar. Ini semua cinta. Kalau orang Sibreh bilang mah love is blind. Ngerti nggak? Cinta itu buta. Semua menjadi indah. Kalau cinta manusia semua cintanya ada batasan. Tapi cinta Allah tidak akan pernah terbatas sampai yaumil qiyamah. Cinta Nabi SAW tidak akan pernah terbatas sampai yaumil qiyamah. Tadi ibu bilang cinta sama bapak. Bapak, ibu cinta sama bapak bu? Kok dua orang? Istrinya siapa nih pak? Ibu cinta sama bapak? Sampai mana? Dusta. Jangan percaya pak. Kalau ada wanita bilang sama suaminya, sayang, kamu tahu gunung yang paling besar di dunia ini? Abang jawab, nggak tahu. Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Bohong. Jangan percaya, gombal. Ibu juga gitu. Kalau seandainya ada laki-laki yang menyatakan, suami mengatakan, sayang, kamu tahu dasarnya lautan sedalam apa lautan itu? Nggak tahu ya? Tutup kuping. Bapak maafin nih anak-anak mestinya nggak di sini. Tahu dalamnya lautan? Enggak ya. Cintaku lebih dalam dari lautan, dimanapun lautan tersebut cintaku jauh lebih dalam. Bohong. Jangan percaya bapak. Saya mau tanya, bu, bapak mati. Kok amin? Amin loh pak. Ibu mau nemenin di liang lahat? Katanya bapak, pak, bang, ibu mati. Senang bener. Bapak mau nemenin di liang lahat mau? Nggak akan. Kenapa? Karena cintanya manusia itu terbatas. Bapak mau dikumpulin sama istri di dalam surga. Bapak ngapa jadi ada istri?
Kalau boleh ditanya dalam hatinya seorang suami, cukup Bib, di dunia aja udah susahin, gimana di akhirat? Yang namanya cinta itu setiap manusia pasti ada batasan. Allah mengatakan di dalam firman, ya ayyuhalladzina amanu, membuktikan rasa cintanya. Kita sebagai hamba dikatakan sebagai hamba yang beriman, dipanggil imannya, bukan ayuhan nas, bukan setiap manusia yang dikatakan hambaku, tidak. Yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Tempatnya iman ada di mana? Iman adanya di mana? Keimanan ada di dalam hati. Kecintaan Allah memanggil seseorang dengan perkataan iman, berarti yang dipanggil adalah cintanya, hatinya untuk terpaut kepada Allah Subhanahu. Ini cintanya Allah. Cintanya manusia cuma sampai di ujung lidah, tidak akan pernah ada pembuktian, melainkan setiap waktu berubah-ubah hati manusia. Iman seseorang kadang naik, kadang. Kalau imannya malaikat itu datar, begitu-gitu aja, nggak naik, nggak turun. Imannya para anbiya makin naik, makin naik, makin naik. Kalau kita kan iman kita kadang naik, kadang turun. Kapan iman kita itu naik? Suami mau kawin lagi, kontrakan sudah mau habis, mobil motor mau ditarik leasing. Ini mulai keimanan naik, ingat Allah, mau sujud, dekat kepada Allah. Setiap malam sudah dikasih satu pesan oleh Allah. Lewat setengah malamnya itu kita dibangunin sama Allah. Betul nggak? Ngapain? Pipis. Padahal itu kode dari Allah. Allah sudah ngebangkitin kita dari setiap tidur itu manasik mati. Tahu tidur itu manasik? Manasik mati gimana, Bib? Itu contoh kematian. Praktek kematian itu adalah tidur. Tatkala dibangkitkan oleh Allah, dibangunin oleh Allah dalam keadaan sepertiga malam, ini fungsinya kita bukan hanya sekedar pipisnya, melainkan ambil wudhu, tahajud. Ramadan sudah ngajarin kita. Betul? Salat 23 rakaat tarawihnya, betul? Betul? Ada yang setelah sholat tarawih meninggal, ada? Ada. 23 rakaat selesai dia sholat, kelelahan, meninggal, ada? Ada. Ada orang yang puasa dari mulai subuh sampai maghrib mati. Nggak ada. Ini yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Biar sadar diri kita ini punya hati. Kita ini dinyatakan oleh Allah seseorang yang memiliki hati dan perasaan. Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang dinyatakan untuk puasa kita di bulan Ramadan? Apa fungsinya? Apa jawaban Nabi? Agar kita tahu bagaimana saudara-saudara kita yang setiap hari menanggung rasa laparnya, agar kita punya perasaan apa yang dia rasakan kita rasakan. Iman yang dipanggil oleh Allah, iman yang diangkat oleh Allah. Agar apa? Agar dijadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Bib, contoh ciri-ciri orang yang bertakwa bagaimana? Bukan orang yang jenggotnya panjang, bukan. Kalau yang dipikir jenggotnya panjang, insya Allah kita enggak potong-potong jenggot kita. Yang dilihat imamahnya besar sampai kayak ban serep. Bukan, ketakwaan itu enggak seperti itu. Oh, mungkin yang kumisnya lebat, yang jubahnya panjang 7 km, yang sorbannya bisa sampai nembus ke Sabang. Ciri-ciri ketakwaan begitu, rugi kita. Justru ketakwaan Nabi SAW dinyatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Takwa itu adanya di hati. Maka dari itu Allah yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, berarti hati kitalah yang dipanggil oleh Allah untuk menyatukan cinta Allah dan cinta kita kepada Allah. Kira-kira kita bisa sampai nggak cinta kita kepada Allah? Tergantung. Tergantung. Kalau duit banyak, boro-boro cinta. Kalau uang nggak punya, hanapeng.
Sudah betul, sudah. Udah bisa jadi orang Aceh, sudah. Alhamdulillah saya punya kakek orang Idi. Haho. Dengerin dulu, ini mau cerita dulu. Haho. Kayak kenal aja lu. Saya ngomongnya masih logat Betawi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, anggap aja Tarsan pulang kota lah ya. Ini Tarsannya maksudnya nih, ini Tarsannya lagi pulang nih ke kampungnya. Iya. Di sana kan susah kita, demi Allah. Saat Anda sudah sampai sini nggak mau pulang lagi saya. Setuju nggak? Setuju. Nggak kelihatan setujunya. Ya Allah kok tenang, asyik gitu di sini tuh. Beda sama kita di Jakarta. Jakarta la ilaha illallah. Perempuannya cerewet pak. Galak-galak sama istri sama suami galak-galak pak. Di sini begitu nggak? Sama juga. Di sini cerewet juga. Berarti ada darah Jakartanya berarti. Iman ini yang bahaya. Iman itu tergantung bagaimana kita gunakannya. Hati itu kadang kita kan suka naik, suka turun. Apalagi kalau lagi nggak punya duit, kiblat aja bisa ke timur bukan ke barat. Lah betul-betul coba lihat corona kemarin, pusing. Apa yang dipusingin? Bapak pusing pak. Oi, Bapak pusing nggak? Tiap hari pegang kepala Habib. Kenapa? Hanape. Betul. Ternyata problema kita tuh bukan duit. Problem kita tuh iman kita penuh dengan keraguan. Ini problem terbesar dalam hidup kita. Subhanallah, Allah itu tidak pernah membenci umatnya, tidak pernah membenci hambanya. Sekalipun dia bermaksiat di atas bumi Allah, Allah tidak akan pernah benci kepada hamba tersebut. Allah punya murka, iya, tapi rahmat Allah jauh lebih besar dibanding daripada murkanya Allah. Saat corona kemarin, saya mau tanya, sarapan saat corona berhenti apa enggak? Masih sarapan? Makan siang masih? Sore masih nyemil timpan sama kue? Apa? Udah. Ustadz yang kenceng dikit ngomongnya, yang ini nggak salah kesoalnya. Tapi Fuad dia aja. Berhenti apa? Nyemil sorenya berhenti. Makan malam masih. Tengah malam masih nyemil Indomie. Yang dipusingin apa? Dari pagi sampai malam makan aja kerjaannya. Rezeki nggak ditukar sama Allah. Setiap apa yang diturunkan oleh Allah, Allah cuma mau ngasih tahu. Ini loh, ini berupa ujian untuk siapa? Orang yang beribadah kepada Allah. Kadang kan orang suka mikir, ibadah kagak. Kalau kita yang lihat ya pandangan manusia, ibadah enggak, dekat sama ustadz enggak, ke ulama enggak, ngaji enggak, tahu-tahu aduh lagi kena ujian nih. Itu bukan ujian, namanya azab. Paham? Kalau udah paham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham. Luar biasa. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipanggil itu iman. Biar sadar bahwa kita itu punya pautan hati dengan iman dekat, tidak akan kejauhan. Seseorang yang ditunjuk oleh Allah sebagai hamba yang beriman gak akan pernah jauh dirinya antara dirinya dengan Allah. Nah ini Bib masalahnya, kita bisa sampai Allah bagaimana? Di dalam kitab Miftahul Jannah yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Aqil bin Yahya, beliau ini mufti Betawi. Beliau mengarang kitab namanya Miftahul Jannah. Kriteria orang yang ibadahnya diterima oleh Allah ada 3. Syariatnya dia faham, ilmunya untuk beribadah dia tahu, rukun salat tahu, bagaimana cara wudhu dia tahu, gerakannya menurut syariat dia ikuti dengan syariatnya.
Yang kedua ini hakikat. Hakikat itu gerakannya betul, tidak ada tambah-tambahan di dalam gerakan sholatnya. Yang ketiga ini nih yang nggak pernah kita lakukan, makrifat antara hati dengan Allah menyambung menjadi satu. Pernah kita sholat sampai khusyuk? Nggak pernah. Sama saya juga. Kadang kita suka bingung, padahal di dalam salat sudah menyatakan diri kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mama lillahi rabbil. Kunci motor ketinggalan di motor kita ingat, kompor belum dimatiin kita ingat, betul? Suara orang kita ngenalin, assalamualaikum, ya Allah, jenab mau nagih utang. Lagi sholat tuh kita tahu semuanya. Kira-kira yang sholatnya begini, hatinya masuk dunia ke dalam hati, masuk dunia ke pikiran dalam keadaan sholat. Kira-kira nih sholat kita diterima apa enggak? Jadi selama ini sholat kita nggak pernah diterima sama Allah. Kalau ada yang berpikiran seperti itu, mereka berarti iman penuh dengan keraguan. Saya hakul yakin, demi Allah, selama apapun yang ada di dalam tempat yang mulia ini, kita yang sholat dari mulai kita balik sampai detik ini, insya Allah sholat kita pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di dalamnya ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hitung sholat kita cuman rukunnya aja, demi Allah sholat kita nggak akan diterima sama Allah. Tapi karena di dalamnya ada sunnah Nabi, inilah yang tidak akan pernah bisa ditolak oleh Allah. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan cinta Allah? Dekatin kita kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak. Kita kenal dulu siapa nabinya. Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tuh coba lihat, kasih sayang titelnya Allah diberikan kepada Nabi, penyebar kasih sayang. Yang pertama, kasih sayang antara satu dengan yang lain, dari rumah tangga, anak ke orang tua, anak dan kita kepada guru. Ingat, kalau dosa kita kepada guru, insya Allah mudah-mudahan kalau seandainya guru ini bilang nggak ridha, ilmunya nggak akan manfaat sampai yaumil qiyamah. Jika dia tidak meminta maaf kepada gurunya, maka tidak akan pernah ilmunya manfaat sampai yaumil qiyamah. Jika kita durhaka kepada orang tua, pasti orang tua itu akan menyatakan, iya nak, ibu ampuni, iya nak, bapak maafkan. Pasti akan mendapatkan gapaian keridhaannya kembali. Tapi jika guru sudah tidak ridha, hati-hati. Makanya dikatakan laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita nggak akan kenal siapa Allah, kita nggak akan kenal siapa Tuhan kita. Maka dari itu cintain guru kita, manfaatin ilmunya, angkat derajat guru-guru kita. Amin ya rabbal insya Allah. Kan kita alhamdulillah di kampung ini punya satu ustadz, berarti pelita di dalam kampung ini. Dan alhamdulillah di kampung ini ustadznya banyak, berarti kampung ini akan diterangkan terus sampai ke arasnya Allah. Setiap doa yang ada di masyarakat, dia berdoa, insya Allah doanya dikabulkan. Kenapa? Karena dekat dengan para alim ulama. Beda diri kita dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim iman tanpa keraguan, tapi kalau kita iman penuh dengan keraguan. Coba kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saat Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, berpuluh tahun tidak diberikan keturunan. Allah menurunkan firman, ya Ibrahim, nikahlah engkau dengan Siti Hajar. Perintah Allah dinikahkan dengan Siti Hajar. Siti Hajar bukan wanita yang kaya raya, yang cantik jelita, melainkan seorang budak. Budak daripada Siti Sarah disuruh nikah oleh Nabi Ibrahim. Allah punya perintah, Nabi Ibrahim nggak pernah pandang bulu. Baik wahai Allah, sami'na wa ata'na. Dengar, taat, jalankan. Ini Nabi Ibrahim baru nikah, dapat anak yang bernama Nabi Ismail. Main Ismail aja lu, emang tukang kopi. Nabi Ismail. Begitu keluar Nabi Ismail, turun lagi perintah Allah, ya Ibrahim,
ajak Siti Hajar dan Nabi Allah Ibrahim, bawa dia ke Tanah Bakkah. Tanah Bakkah yang kita kenal saat ini Mekah Al-Mukarramah, tanah yang tandus, tidak terdapat air, tidak ada tetumbuhan. 3 orang ini berjalan ke arah tersebut. Sampai di tempat tersebut, ditinggal Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Siti Hajar seorang istri yang soleha. Pak, dengerin Pak, Bapak simak baik-baik. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim sebagai istri, bertanya kepada suami, "Ya Ibrahim, apakah yang engkau lakukan di hari ini? Ini adalah keinginanmu atau keinginan Allah?" Maka Nabi Ibrahim mengatakan, seorang suami yang punya pendirian dan tekun taat kepada Allah. Jawaban Nabi Ibrahim, "Ya Hajar, sesungguhnya ini adalah perintah Allah." Seorang istri yang salehah tidak banyak tanya, langsung ambil dengan keyakinan, "Wahai Ibrahim, maka pergilah, Allah pasti akan menjagaku dan Ismail," katanya. Sekarang saya mau tanya, Bapak kalau taruh istri di sini yang paling jauh di mana? Pak, di mana? Titipin ke rumah mertua aja lah. Itu jauh kan ya? Jauh dekat. Yang paling jauh taruhlah di tengah pulau ya. Sabang lah ya, kan 45 menit pakai perahu cepat ya. Hah? Itulah Ustaz ya, susah bahasanya Ustaz. Pakai perahu cepat 45 menit, pakai yang lambat 2 jam, 1 jam setengah, 2 jam sampai. Kira-kira ibu mau ditaruh di sana? Istri yang kurang solehah. Betul nggak Pak? Kalau Bapak punya izin, saya mau taruh biar mandiri istri saya, pasti jawabannya bilang aja mau nikah lagi. Sekarang saya mau tanya ibu, sholat siapa yang perintahin Bu? Puasa bulan Ramadan? Pergi haji jika mampu? Ada di dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran? Tenang Bapak, saya bela. Saya melihat muka-muka laki-laki tertindas. Bu, nikah 2, 3, 4 ada? Ada di dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Alasan ibu nggak ngasih apa? Hah? Nggak terima? Sakit hati? Iman penuh keraguan. Betul Bapak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, mau masuk surga? Neraka paling banyak laki-laki atau perempuan? Diam. Saya nanya sama yang laki-laki, Bapak, Pak, suarakan aspirasimu. Di neraka paling banyak laki-laki perempuan Pak? Rasa Habib, laki-laki emang gak ada di neraka? Alhamdulillah, laki-laki mah banyak yang dizalimin. Jadi laki-laki paling banyak di dalam surganya Allah. Curang dong Bit. Ya kan yang ceramah laki-laki. Kalau yang ceramah ustazah bisa perempuan yang menang Pak. Tapi ingat Bu, ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki ibu. Saya lagi ngomongin ibu kan. Kenapa jadi suami dibawa-bawa? Emang suami bisa masuk ke kaki ibu? Oh ternyata di sini suami rata-rata suami yang soleha. Ini istri yang bicara Pak. Subhanallah. Ibu milikin surga di bawah telapak kaki. Anak bisa masuk ke dalam surga lewat telapak kaki. Seorang istri bisa masuk surga dengan kuncinya ada sama tuh. Jangan banyak nuntut. Tahu Firaun? Tahu Firaun? Ada yang suaminya kayak Firaun, ada. Maaf Pak, maaf, ada Pak katanya. Ustaz jujur, orang biasanya ngundang anak kalau udah ngebahas suami istri, retak rumah tangga Ustaz. Ada yang kayak Firaun suaminya? Ada. Wallah
Kalau 2 kali Pak, saya tanya 2 kali dia bilang ada. Di ketiga kali kayaknya serius ini. Kalau dia bilang ada Pak, saya suruh tunjuk yang mana suaminya. Bu, Allah kasih seorang perempuan itu wanita punya perasaan yang lebih peka dibanding laki-laki, betul? Betul? Makanya di dalam Al-Quran itu banyak singgungan untuk wanita Pak. Buat apa? Biar dia mikir, biar wanita itu gunain pikirannya. Agar apa? Agar dia tahu batasan-batasan kehidupannya di dunia ini. Maka setiap apa yang diturunkan oleh Allah, hidup ini semua adanya pilihan untuk setiap hamba. Kalau kata orang lagi sibre lagi, life is choice. Nanti nggak? Mangap-mangap aja. Hidup itu pilihan ibu. Kalau ibu punya suami, mau dia baik, mau dia seperti apapun, terima apa adanya, alhamdulillah. Ada rezeki, alhamdulillah. Pulang dengan bawa rezeki, kurang aja. Gak boleh begitu, tetap alhamdulillah. Kalau dengan iman, lihat bagaimana Nabi Ibrahim menitipkan Siti Hajar kepada Allah. Begitu juga seorang istri saat suami keluar dari rumah, titipkan suami kepada Allah. Jangan dicari tahu nih suami kemana nih, ini main sama siapa, ini WhatsAppnya ini kemana nih ya. Laki-laki Pak, kalau udah mulai klimis dikit istri nguring Bapak, tahu nguring, gak bisa tidur, pakai minyak wangi sedikit ditanya, ayo mau kemana, mau kemana? Bu, perempuan itu ada masa expired. Betul Pak, betul Pak. Emang ada kadaluarsa. Betul. Sadar ibu. Kalau laki-laki ada masa kadaluarsa? Nggak ada kan? Jangan egois. Saya mau tanya, ibu kalau jalan ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda? Jawab. Dia nggak mau terbuka Bapak. Bu, jalan ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda. Kenapa carinya kelapa tua? Santannya banyak Habib. Bapak jawab yang jujur. Bapak kalau ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda Pak? Muda. Emang kenapa? Seger Habib, kenyal-kenyal. Betul nggak? Yang kelapa aja santan banyak, laki-laki makin tua makin banyak santannya. Hahaha. Senang itu suami begitu. Bu, cukup percaya kepada Allah dan titipkan suami kepada Allah. Suami keluar nyari rezeki, ibu salat duha. Saat salat duha kan minta jangan 2 rakaat tambah jadi 4, tambah lagi atau menjadi 6, tambah lagi menjadi 8. Apa doanya yang salat di dalam salat duha? Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di dalam tanah, semua kita paksa Allah untuk menyelesaikan setiap rezeki yang kita butuhkan. Jangan suami jalan kerja, ibu taruh handphone main TikTok. Perempuan sekarang sama TikTok mah luar biasa. Mau berjilbab joget-joget, yang pakai cadar joget-joget. Kalau dulu mah orang kalau joget-joget sendiri di depan kamera disebut orang gila Pak. Betul nggak Pak? Dulu ada artis namanya Marsanda, masih ingat? Masih ingat? TV nasional geger, seorang artis depresi joget-joget di depan kamera layaknya orang yang gangguan jiwa. Coba sekarang lihat perempuan hampir rata-rata gilanya gila berjamaah. Betul nggak? Jogetnya rame-rame. Ibu mau joget di depan suami silahkan, jangan di depan yang bukan mahramnya. Kenapa? Satu orang melihat, maaf Bapak, ngelihat liak-liuknya seorang wanita. Jika wanita itu sampai meninggal dunia, maka jika video itu masih tersebar, ini akan menjadi dosa jariah sampai yaumil qiyamah. Boleh punya TikTok silakan, tapi buat dakwah.
Bukan Habib punya TikTok, ada, ini sekarang lagi live. Kenapa manfaat? Alhamdulillah. Kan begitu. Bawa kemodernisasian dunia ini untuk ibadah. Jangan larut di dalam kemodernannya. Coba kita lihat lagi Nabi Ibrahim begitu ditinggal Siti Hajar dan Nabi Ismail, saat sudah beberapa puluh tahun, 90 tahun di dalam riwayat, begitu disuruh kembali lagi 90 tahun itu Nabi Ismail ibarat sekarang umur 9 tahun. 90 tahun disuruh kembali lagi. Kata Allah, ya Ibrahim, bawa pisau yang tajam. Kata Allah, Nabi Ibrahim husnudzon kepada Allah. Wahai Allah, perasaannya Nabi Ibrahim, kalau bawa pisau yang tajam berarti nanti ketemu rusa, ketemu kijang, ketemu unta, ketemu sapi, atau ketemu kambing, akan disembelih menjadi satu bingkisan oleh-oleh untuk keluarganya. Sampai berjumpa dengan Siti Hajar, berjumpa dengan Nabi Ismail, gak ada yang namanya binatang apapun, gak ketemu. Tiba-tiba saat dalam keadaan tertidur, Allah turunkan ilham, Nabi Ibrahim harus menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Ada keraguan? Enggak. Dipanggil Nabi Ismail, diajak, didudukin di atas batu. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Jawaban seorang anak yang soleh-soleha, beliau mengatakan, ya bunaya, jika ini adalah perintah Allah, maka segerakan. Insya Allah aku menjadi anak yang sabar. Tuh anak yang soleh. Kalau anak kita sekarang dinasehatin, mau dengar nasihat kita? Yang salah siapa? Orang tuanya. Karena dari awal sudah terdidik handphone. Maka setiap anak jika sudah dimasukkan ke modernisasiannya dengan salah, maka ingat, kembali kepada orang tuanya. Jangan salahin anak kalau anak setiap hari megang handphone. Kan semua gara-gara ibu. Bu, anak lagi mau makan, dikasihnya apa? YouTube. Betul? Kalau bapak mah nggak tahu-tahuan bapak nggak bakal tahu masalah itu. Kenapa? Karena yang paling banyak itu ibu yang dekat dengan anak. Saat ibu kasih makan, YouTube-nya berhenti apa enggak? Terus nonton YouTube. Selesai nasinya habis, anak berhenti nonton YouTube-nya. Jalan terus. Jangankan nasi ibu kasih, selop ibu kasih, insya Allah digigit sama itu anak. Betul Pak. Kalau nggak percaya coba besok pagi sarapan selop anaknya. Ini betul kejadian. Kalau orang dulu mendidik kita untuk dekat sama Allah, jam 5 sore belum pulang, habis saya digebukin, habis sama ibu saya. Wah luar biasa, sampai kaki biru, paha biru. Saya bilang, mama nih ibu kandung, ibu tiri sih mah, main gebuk-gebukin aja. Tapi ternyata sadarnya baru sekarang. Kerasnya orang tua buat ngedidik dirinya, minta diselamatkan oleh Allah agar dirinya tidak masuk ke dalam api neraka jahanam. Anak itu fitnah. Betul apa enggak? Anak itu fitnah dunia, fitnah. Coba kalau melihat ada anak cerdas, yang ditanya, ini anak pintar, cerdas, akhlak. Nah, sekolah di mana nak? Siapa namanya nak? Tapi kalau ini anak mulai bandel setengah mati, yang ditanya orang tuanya, siapa ini anak? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Rumahnya di mana? Beda tingkah laku, beda pertanyaan dari halayak umum. Maka bagaimana caranya? Alhamdulillah di sini ada pondok, di sini ada daya. Kita mohon kepada Allah keluar dari pondok ini, keluar santri-santriwati yang saleh-salehah, yang taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tua, yang selalu tahu dirinya ini adalah seorang hamba yang taat ibadah mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham sampai sini? Sudah paham sampai sini? Kalau sudah, betulan kita tutup sama doa. Masih lanjut? Ini sebenarnya saya masih ada sesi 2 tema lagi. Yang kedua ini saya ada tema tentang kematian. Mau denger nggak?
Gak takut? Hebat amat ya. Emang udah pada siap mati apa? Sudah siap mati? Saya aja mau ngomong saya takut. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita di husnul khatimah kan Allah. Amin ya rabbal. Yang kedua temanya cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Nah, saya kasih nih pilihan 2 tema. Yang mana yang mau? Amplopnya 2 dong. Maaf Ustaz. Saya bilang 2, Ustaz mulai nengok. Bercanda Ustaz. Syukur-syukur kalau dianggap serius. Terusin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kullun nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti akan. Iman udah dipanggil hati kita untuk berpaut dengan Allah. Tinggal ingat-ingat kematian kita, gak akan tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita, betul? Per 20 menit malaikat maut mandangin muka kita. Setiap 20 menit nengok lagi, ya Allah gimana? Cabut jangan, nanti dulu. 20 menit datang lagi, ngelihat lagi, sudah boleh dicabut belum? Nanti dulu. Alhamdulillah ini kita sudah berapa lama duduk di sini, malaikat maut lihat, ya Allah ini anak nggak bergerak-gerak di sini. Ngadu lagi sama Allah, ya Allah masih ada di sini orang. Biarkan, aku ingin menghapus dosa mereka yang ada di dalam majlis ini. Amin ya rabbal. Tuh enaknya jadi umat Nabi mah luar biasa. Kadang tapi kita suka nggak sadar. Kematian itu sudah dikasih satu kisi-kisi. Kematian itu ada diberitahukan oleh Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda kematian ada. Yang pertama gigi copot. Tahu gigi? Gigi copot. Ada yang ompong. Oi, ada ompong. Langsung ditutup mulutnya. Gigi copot itu salah satu tanda-tanda kematian sudah dekat. Eng. Yang kedua, kulit ditarik lama baliknya. Nah kan mulai pada jugit-jugit. Ini Nabi yang bilang saat ditarik baliknya lama, keriput. Tahu keriput? Sudah banyak yang keriput? Udah tahu banyak keriput, jangan ganjen-ganjen apa? Nenek-nenek lah pakai legging. Nggak boleh ya. Nenek, kakek-kakek lah pakai celana jeans. Ya, udah hidup kita taat aja udah sama Allah, gimana baiknya. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan apa? Nih pasti ada nih. Ini pasti ada. Yang ketiga, demam. Pernah demam? Tanda mati. Subhanallah, ngomongin mati dia ketawa. Luar biasa. Aceh ahli sorga semuanya. Kebayang kita dulu kalau diceramain sama Habib Umar, kita kalau lagi duduk sama guru-guru kita tentang kematian, nangis. Di sini ketawa. Subhanallah. Luar biasa. Berarti sudah pada siap mati sudah? Belum. Kenapa ketawa? Demam tanda. Yang keempat, mati rasa. Yang kita makan semua pahit. Pernah? Tanda mati. Tuh ketawa lagi. Ini saya nggak kebayang, kayaknya nih orang sibreh begitu dicabut terus malaikat mau ditanya, udah belum? Agak cepetan dong dikit. Diajak bercanda loh malaikat maut. Luar biasa. Yang keempat, itu tadi keempat ya. Yang kelima, uban. Woi, uban. Tanda mati. Ada yang punya uban? Jangan dicabutin. Makin dicabutin makin cepat mati. Lah uban itu rezeki bukan? Rezeki agar apa? Biar tahu bahwa kita akan segera.
Ketawa lagi dia. Ih, luar biasa. Saya kalau lagi ceramah gini di Kuningan nangis diem semuanya. Di Siberemang enggak. Kurang mempan masalah kematian berarti. Insya Allah kita semua panjang umur, amin. Mau panjang umur? Yang lain mati kita doa sendirian mau? Minta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap kematian itu pasti akan mendatangi setiap manusia. Tapi ingat, setiap kematian itu yang kita butuhkan adalah syafaat Nabi Muhammad. Tidak ada syafaat dari siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Dalam Maulid Adhiyaul Lami dijelaskan di dalam pasalnya, Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa'. Kekasih yang pertolongannya pasti akan ditolong oleh yang maha penolong. Butuh pertolongan Nabi Muhammad? Butuh? Sudah seberapa besar cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pernah kita nangis buat Nabi? Pernah kita punya rindu seperti bagaimana rindunya Nabi kepada kita? Selama 7 hari Nabi nggak nafsu makan. Yang diingat apa? Umat. Nabi berpuasa berminggu-minggu untuk siapa? Rindunya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan semua terkebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi memang sadar kita mah kalah cintanya dengan semua yang ada saat di zaman Nabi Muhammad SAW. Pongkol pohon kurma cinta besar kepada Nabi. Saat dimana pongkol pohon kurma tersebut digeser, yang biasa pongkol kurma untuk selalu disandarkan oleh Nabi, pongkol pohon kurma dipindahkan. Kenapa? Karena sahabat melihat tempat ini sudah tidak layak untuk Nabi, ingin diberikan tempat yang layak untuk Nabi bersandar, duduk dengan nyaman. Disingkirkan pongkol pohon kurma, dibuatkanlah tempat duduk yang nyaman buat Nabi Muhammad SAW. Tatkala di pagi itu, saat Nabi ingin memulai taklimnya, terdengarlah suara seorang bayi yang sangat luar biasa menyayat hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu tangisan bukan hanya Nabi yang mendengar, semua jamaah santrinya Nabi Muhammad SAW mendengar tangisan tersebut. Sampai Nabi mencari-cari satu demi satu, ternyata keluar tangisan tersebut dari pongkol pohon kurma yang telah mati. Karena disingkirkan oleh para sahabat. Sampai di dalam riwayat dikatakan, demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang ayah yang begitu cinta dan sayang tatkala seorang anak yang dalam keadaan menangis begitu dimanjakan pongkol pohon kurma tersebut pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk pongkol pohon kurma, dibelai, diberhentikan tangisannya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai pongkol pohon kurma, apa yang kau tangisi? Ya Rasulullah, saat ini engkau berjauhan denganku, engkau jarakmu denganku tidak jauh, kata Rasulullah, hanya 10 kaki dariku. Ya Rasulullah, yang tadinya jasadku bersentuhan dengan jasadmu, keringatmu terserap di dalam pongkolku, saat ini engkau berjauhan denganku ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Wahai pongkol pohon kurma, adakah keinginanmu untuk aku tancapkan lagi di dunia ini? Tidak dijawab oleh pongkol pohon kurma. Ditanya lagi oleh Nabi, wahai pongkol pohon kurma, apakah aku ingin tancapkan engkau di dalam surganya Allah? Jawaban pongkol pohon kurma, ya Rasulullah, berikan kehidupanku di dalam surga, jangan kau tancapku di dunia ini, karena sebentar lagi dunia akan adanya kiamat, maka aku akan selalu berjauhan denganmu. Maka hidupkan dan tancapkan aku di dalam surga, agar diriku dengan dirimu tidak lagi pernah berjauhan ya Rasulullah. Pongkol pohon kurma punya tinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya sekedar pongkol pohon kurma, tidak. Ular yang ada di dalam gua, yang dimana Sayyidina Abu Bakar yang kita kenal, kakinya yang sampai hancur digigit oleh ular tersebut,
bukan karena dihalangi, bukan karena dia ingin mematikan Nabi, ingin mematikan Sayyidina Abu Bakar, tidak. Saat itu Rasulullah melihat kaki Sayyidina Abu Bakar, diambil ludah Nabi, mukjizat Nabi Muhammad SAW, ditaruh ludah Nabi, selesai. Setiap luka yang ada di kaki Sayyidina Abu Bakar hilang dengan seketika berkah ludah baginda Rasul SAW. Saat itu ditanya, wahai Abu Bakar, mengapa engkau menutupnya? Aku khawatir ular ini akan menyakitimu ya Rasulullah. Ular saat Rasulullah sedang berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar, ular ini melihat Nabi dengan tercengang, dengan memandang Nabi, sehingga ular tersebut mengatakan kepada Nabi, aku tidak terima karena dia telah menghalangi diriku untuk memandang wajahmu ya Rasulullah. Ular ini telah minta izin kepada Allah untuk memandang keindahan wajah Nabi SAW. Ular memiliki cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pongkol pohon kurma punya cinta kepada Nabi SAW. Jangankan sekedar binatang, sandal Nabi Muhammad SAW, cintanya dibalas oleh Allah karena menjaga kaki baginda Rasul SAW. Ingat perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi SAW. Nabi Allah Musa berlari naik ke atas bukit Tursina. Dikatakan oleh Allah, ya Musa, buka sandalmu, jangan kau injak bukit ini. Bukit ini akan menjadi suci karena pertemuanmu dengan zatku, kata Allah. Sandal Nabi Musa disuruh buka saat ingin naik ke atas bukit, tapi tidak dengan Nabi SAW. Diberikan kehormatan untuk Nabi. Ya Muhammad, pakai sandalmu, injak-injak langitku ini, karena sandalmu ingin masuk ke dalam langit yang dimana aku diletakkan di dalam tempat ini. Lihat, sandalnya Nabi berjumpa dengan Allah karena menjaga Nabi SAW. Kebayang, seandainya kita punya salawat sambung sampai kepada Nabi, bagaimana yang wajib. Nabi yang selalu difikirkan hanya umat, ummati, ummati, ummati. Bukankah kita yang lebih berhak? Jika satu umat Nabi tertempel di dalam hati Nabi, maka demi Allah haram neraka akan dimasukkan kepada orang-orang yang mencintai baginda Rasul SAW. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita dijadikan sebagai hamba yang cinta kepada Rasul SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Malam ini yuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah dengan segala bentuk kekhilafan, dosa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah angkat keimanan kita. Allah jadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, yang selalu taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjalankan sunnah baginda Rasul SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yuk sama-sama kita menyebut nama Allah, kita agungkan nama Allah, basahi lisan kita dengan menyebut nama Allah. Mudah-mudahan saat Allah ini sedang memandang kita dengan rahmatnya Allah, sehingga setiap doa kita akan diijabah oleh Allah, pulang dengan taubat yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Walillahi asma'ul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah.
Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami yang selalu berbuat dosa di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami yang selalu lalai dengan atas apa perintah-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, tidakkah Kau melihat tatkala kami sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu di malam ini ya Rabb? Bukankah Kau zat yang maha pemalu? Di malam ini kami memohon kepadamu ya Rabb. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak melupakan-Mu ya Allah. Sadar diri ini banyak lalai kepada-Mu ya Allah. Sadar diri ini berdiri di atas bumi-Mu dengan banyaknya perbuatan durhaka yang kami lakukan ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa ya Allah. Terima taubat kami di malam ini ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau tahan mata ini untuk mengeluarkan air mata di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah, bukti taubat kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa ya Rabb. Sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Kami tidak sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut ya Allah. Sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka jahanam. Ampuni kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Jadikanlah kami yang selalu taat ibadah kepada-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon? Kepada siapa kami berharap selain kepada-Mu ya Allah? Wahai Rabbi, tulus dari hari ini kami memohon dan bermunajat kepada-Mu ya Rabbi. Wahai Allah, jika di malam ini banyak masih yang bermaksiat kepada-Mu, lalai kepada-Mu, Engkau kabulkan mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan ya Rabb? Di malam yang penuh kemuliaan ini,
Kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, memohon kepadamu, Engkau menerima taubat kami ya Rabb. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau terima doa kami ya Allah? Engkau maha pengasih ya Rabb, Engkau maha penyayang ya Allah. Benar murkamu ada, bukankah rahmatmu jauh lebih besar daripada murkamu ya Allah? Wahai Rabbi, kami mendengar setiap doa anak untuk kedua orang tua tidak pernah akan Engkau hijab ya Rabb. Maka kami saat ini mengangkat kedua belah tangan, bermunajat, meminta, memohon untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Jaga kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ini adalah cita-cita terbesar dalam hidup kami, membawa kedua orang tua kami, membahagiakan mereka ya Rabb. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Kau berikan dosa kepada mereka karena perbuatan dosa yang telah kami lakukan di dunia ini. Sungguh orang tua kami telah betul mendidik kami dengan nilai-nilai agama. Betul orang tua kami telah menjaga kami untuk jauh daripada kemaksiatan. Wahai Rabbi, kesalahan bukan ada pada kedua orang tua kami, tapi semua adanya pada diri ini ya Rabb. Angkat derajat kedua orang tua kami, ampuni dosa mereka ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami, kepada ayahanda kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Kami tidak pernah menghargai jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Tidak jarang kami memandang ayahanda kami dengan penuh kehinaan. Kadang di diri ini tidak lagi nyaman melihat ada penyesalan, mengapa ia menjadi ayah kami. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Kepada ibunda kami ya Rabb, banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan. Kami tidak pernah menganggap pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati, ibunda kami berkorban untuk kami. Seandainya harus memilih dirinya yang mati atau kami yang dilahirkan mati, maka ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki ibunda kami. Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu ya Rabb. Jangan Kau biarkan mereka kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah,
Kumpulkan kami bersama keluarga dan orang tua kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai anak yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Dan izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Wahai Rabbi, masukkan kami ke dalam syurga-Mu. Keinginan kami masuk ke dalam syurga-Mu bukan karena semata kesenangan di dalamnya, melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan nama-Mu ya Rabb. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami mencium tangan Rasulullah. Wahai Rabbi, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, kumpulkan kami keseluruhan yang ada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada. Kumpulkan kami bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami. Jangan kau pisahkan kami kelak di yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam kurang di dalam rezeki kami, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, yang kami saat ini belum dipertemukan jodoh, pertemukan kami jodoh yang saleh salehah. Yang kami sudah berjodoh belum diberikan keturunan, berikan kami keturunan yang saleh salehah. Wahai Rabbi, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, kumpulkan kami di dalam syurga-Mu, di surga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir Rasul bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan ijazah penyelesai setiap masalah di dalam hidup kita. Masalah rezeki kurang, insya Allah di sini rezeki akan dilemparkan oleh Allah, dibanyakan oleh Allah. Saya baca, habis itu dilanjut ya, boleh ya? Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Sebagaimana kami dijazahkan oleh guru-guru kami, salawat ini insya Allah mudah-mudahan salawat ini di malam ini pun kami ijazahkan kepada antum semua. Ini dibacanya kapan Habib? Dibacanya habis asar 10 kali, habis subuh 10 kali. Ya, habis asar 10, habis subuh insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang diamalkan para salafun salihun. Amin ya rabbal
Nabi SAW mengatakan barang siapa setelah majlis ditutup doa maka jangan lupa membaca ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin farrij 'alal muslimin. Insyaallah yuk di malam ini kita sebut, kita panggil, kita meminta kepada Allah mudah-mudahan dengan kemurahan dan kemuliaan Allah, Allah kabulkan dan Allah makin kabulkan doa kita. Amin ya rabbal ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya dunya wa din, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin, ya rabbana ya mujib anta sami'ul qarib dhakal wasi'ur rahim fanzur ilal mu'minin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin bijahi taha rasul jud rabbana بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب للأمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهلين نعم الكرام وصحبه والتابعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. أقول الفاتحة الفاتحة مش تبرع الثانية الفاتحة على هادمية وعلى كلية صالحة جاملة شاملة كاملة مقبولة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. nanti
Ana betul. Ini ketiba Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة لا تختم علينا يا رب مولانا بسوء الخاتمة ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تبصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة والنعمة والرزق والأمن والعلم والأدب والسكينة والمودة والصحة والشفاء والعافية والاستقامة والتقى والهدى علينا خاصة على سير المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ربي فانفعنا ببركتهم واحلنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة يا البال الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يا كريم أهلها يا كريم أهلها يا كريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغام يا من لأبدي اغفر ويرحمنا وهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.